Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari tentang perekaman data kontrak tahunan pada modul komitmen. Sebelum melakukan perekaman data kontrak tahunan pada modul komitmen, pastikan data supplier yang digunakan dalam perekaman kontrak merupakan data supplier yang sudah berhasil didaftarkan ke KPPN dan sudah mendapatkan nomor register supplier atau NRS. Menu yang digunakan untuk melakukan perekaman data kontrak tahunan adalah menu pencatatan kontrak pada modul komitmen. Yang dapat melakukan proses perekaman data kontrak tahunan adalah pengguna sebagai operator modul komitmen. Pertama-tama, login menggunakan user operator modul komitmen. Buka menu komitmen, RUH, pencatatan kontrak. Akan muncul formulir sebagai berikut. Klik tombol rekam untuk melakukan perekaman data kontrak baru. Akan terbuka formulir perekaman kontrak pada tab kontrak atau contract header sebagai berikut. Lengkapi isian pada bagian ringkasan kontrak. Pada tipe kontrak, pilih annual year untuk kontrak tahunan. Dan pada kolom tipe komitmen, pilih kontrak. Selanjutnya, pada bagian informasi supplier, klik tombol cari supplier. Akan muncul lookup supplier. Pilih supplier yang digunakan, lalu klik tombol pilih. Selanjutnya, lengkapi isian pada bagian data kontrak. Isikan nomor dan tanggal kontrak sesuai dengan dokumen kontrak. Pada kolom KPPN, pilih kode KPPN Mitra Kerja Satker. Isikan informasi data pinjaman atau hibah luar negeri apabila sumber dana dari loan atau hibah. Pada kolom mata uang, pilih mata uang yang digunakan pada kontrak. Gunakan kode IDR untuk mata uang rupiah. Apabila mata uang yang digunakan selain IDR, isikan kolom tipe kurs. Selanjutnya, isikan nilai kontrak. Pada kolom uraian kontrak, isikan informasi uraian pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak. Isikan kolom jangka waktu pelaksanaan dan jangka waktu pemeliharaan. Pada kolom ketentuan sanksi, isikan informasi atas sanksi kontrak sesuai dengan dokumen kontrak. Pada kolom koordinat, klik tombol di sebelah kanan untuk mengisikan informasi terkait koordinat lokasi pengerjaan kontrak. Pada kolom cara pembayaran, pilih cara pembayaran apakah sekaligus atau bertahap. Lengkapi isian terkait informasi uang muka dan retensi apabila ada sesuai dengan dokumen kontrak. Pastikan kembali seluruh informasi pada tab kontrak atau contract header telah terisi. Lalu, klik tombol simpan di bagian bawah. Akan muncul kotak konfirmasi, pilih ya untuk menyimpan dan akan muncul notifikasi data kontrak berhasil disimpan. Selanjutnya, klik tab rencana pembayaran atau contract line di bagian atas. Perlu diketahui, satu baris kontrak lain hanya dapat membebani satu kombinasi 12 segmen COA. Apabila dalam satu kontrak menggunakan lebih dari satu kombinasi 12 segmen COA, maka baris kontrak lain yang direkam lebih dari satu. Namun, satu kontrak lain dapat membebani kombinasi 15 atau 16 segmen COA yang berbeda selagi masih dalam satu 12 segmen COA yang sama. Dan jumlah nilai seluruh kontrak lain yang ada harus sama dengan nilai kontrak. Klik tombol rekam di bagian bawah untuk melakukan perekaman kontrak lain baru. Nomor lain akan terisi otomatis sesuai dengan jumlah lain yang direkam. Pada kolom tipe lain, pilih belanja atau biaya. Pada kolom deskripsi lain, isikan informasi deskripsi sesuai dengan dokumen kontrak. Pada kolom kategori lain, pilih cara tarik seperti RM untuk kontrak yang bersumber rupiah murni. Pada kolom nilai lain, isikan nilai lain tersebut. Apabila telah sesuai, klik tombol simpan. Akan muncul notifikasi data line kontrak berhasil disimpan. Setelah kontrak line berhasil disimpan, klik baris kontrak line tersebut untuk mengaktifkan tab jadwal pembayaran, lalu klik tab jadwal pembayaran. Tab jadwal pembayaran berisikan rincian atau termin atas baris kontrak line yang telah direkam. Total jumlah nilai seluruh termin harus sama dengan nilai kontrak line yang menjadi induknya.
Apabila terdapat termin yang menggunakan kombinasi 12 segmen COA yang berbeda, maka termin tersebut direkam pada contract line yang berbeda. Untuk perekaman pembayaran uang muka dan atau retensi masih menggunakan metode neto dan direkam sebagai termin. Klik tombol rekam di bagian bawah untuk melakukan perekaman jadwal pembayaran. Kali ini kita akan melakukan perekaman jadwal pembayaran sebanyak 2 termin. Isikan kolom deskripsi pembayaran dan tanggal pembayaran. Isikan kolom pembayaran ke-1 dan isikan nilai pembayaran pada termin tersebut. Klik tombol simpan. Selanjutnya, klik tombol rekam kembali untuk melakukan perekaman jadwal pembayaran yang kedua. Isikan kolom deskripsi pembayaran dan tanggal pembayaran. Isikan kolom pembayaran kedua dan isikan nilai pembayaran pada termin tersebut. Klik tombol simpan. Setelah jadwal pembayaran berhasil disimpan, selanjutnya perekaman informasi distribusi COA untuk masing-masing termin yang sudah direkam. Klik termin ke-1 untuk mengaktifkan tab distribusi COA, lalu klik tab distribusi COA. Untuk satu termin hanya berisikan satu distribusi COA. Nilai dalam distribusi COA harus sama dengan nilai terminnya. Klik tombol rekam di bagian bawah untuk melakukan perekaman distribusi COA. Lengkapi isian struktur 12 segmen COA untuk termin ke-1 dengan memilih kombinasi Satker, Kementerian, Eselon 1, Program, Aktivitas, KRO, Akun, KPPN, Sumber Dana, Cara Penarikan, dan Nomor Register. Klik tombol pendetilan COA untuk melakukan pendetilan 15 atau 16 segmen COA yang digunakan. Akan muncul kotak dialog pendetilan COA, lalu klik tombol tambah. Pada kolom kode COA, klik tombol cari di sebelah kanan, akan muncul formulir cari detil COA. Pilih detil COA yang digunakan dan klik OK. Pada kolom nilai, isikan nilai sejumlah nilai pada termin, lalu klik tombol simpan. Jika telah tersimpan, klik tombol keluar untuk keluar dari kotak dialog pendetilan 15 atau 16 segmen COA. Lalu, klik tombol simpan pada struktur 12 segmen COA, akan muncul notifikasi data distribusi COA berhasil disimpan. Setelah berhasil melakukan pendetilan distribusi COA untuk termin ke-1, kembali ke tab jadwal pembayaran untuk memilih termin kedua dan melakukan pendetilan distribusi COA untuk termin kedua. Lakukan pendetilan distribusi COA untuk termin kedua sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya. Apabila sudah, klik tombol simpan dan akan muncul notifikasi data distribusi COA berhasil disimpan. Setelah berhasil melakukan perekaman data kontrak tahunan pada tab kontrak header, rencana pembayaran, jadwal pembayaran, dan distribusi COA, proses selanjutnya adalah persetujuan dan pembuatan ADKB CKA atas kontrak tahunan tersebut yang dapat dilakukan oleh user PPK. Dengan demikian, proses perekaman data kontrak tahunan pada modul komitmen telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya.